Lihat deh, dari sini jembatannya kelihatan panjang banget ya. Iya, tapi kalian sadar gak sih, di sini tuh banyak orang yang foto-foto, tapi masih pada nggak tahu loh sama arti jembatan ini. Gentala Arasi, ini tuh maksudnya apa sih? Lah, kirain itu nama orang. Kayak Haji Gentala bin Arashi. Tapi tahu nggak sih, nama itu ada maknanya loh. Serius? Emang apa maknanya? Sini aku jelasin. Jadi, Gentala Arasi itu gabungan dua kata. Gentala itu berasal dari kata genta yang artinya lonceng ataupun penanda waktu. Nah, Arasi itu berasal dari bahasa Arab artinya singgasana yang berarti simbol kebesaran Tuhan. Oh, jadi semacam gabungan makna ritual dan waktu juga ya? Iya, benar. Jadi, jembatan ini bukan hanya bangunan biasa, tapi punya filosofinya tentang waktu, kebesaran, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Berarti kalau azan dari menara itu sengaja ya dibikin bergumam. Kayak biar satu kota dengar gitu. Iya, benar. Itu filosofi utamanya. Makanya jembatan ini seperti simbol di kota Jambi. Suara panggilan kebaikan dan pengingat untuk semua orang. Keren juga ya, jembatan ini punya arti spiritual kayak gitu. Dari segi desain juga unik. Berbentuk seperti huruf S yang melambangkan Sungai Batanghari. Jadi katanya Sungai Batanghari itu adalah urat nadi masyarakat Jambi sejak zaman dahulu. Tepat sekali, memang jembatan ini dibangun untuk pejalan kaki, supaya setiap orang bisa menikmati indahnya sungai dan mengingat sejarahnya. Tapi kayak sini juga bisa naik sepeda nggak sih? Mungkin sih. Iya ya, baru nyadar aku kalau jembatannya bentuk S. Iya, dan itu bentuk S juga ada filosofinya. Mari, maaf ya, telat. Ya, dari tadi kemana aja? Belum tiduran. Berarti ini bukan hanya jembatan fisik ya, tapi juga jembatan sejarah. Tepat banget, di seberang sana itu dulu pusat penyebaran Islam pertama di Jambi loh. Wah, berarti teman wisata ini bisa juga jadi tempat belajar tentang perkembangan Islam di Jambi ya? Betul, waktu peresmian tahun 2015, pemerintah sengaja bangun konsep jembatan ini buat menghidupkan kembali akan sejarah yang ada di seberang sana. Dan ternyata berhasil. Lihat aja, sore-sore gini banyak yang kesini. Cahaya sore di atas sungai ini nggak ada tandingannya ya. Wah, dari dekat menaranya lebih besar ya dari yang kelihatan. Iya, aku pernah baca di papan informasi terdapat tinggi menara tersebut. Tingginya sekitar 80 meter dan di dalamnya juga ada terdapat museum sejarah Islam loh. Nah iya, aku ingat dulu waktu aku tadi terpas SMP aku ke Jambi itu tuh. Isinya peninggalan penyebaran Islam waktu di Jambi. Dan yang keren, saat waktu maghrib tiba, menara itu dijadikan tempat azan berkumandang. Jadi saat sholat tiba, suara azannya menggema ke seluruh kota. Oh, jadi gitu ya kenapa namanya Gentala Arasi. Iya, betul sekali. Tapi aku suka loh tempat kayak gini, adem aja gitu liatnya. Iya, tempat wisata kayak gini tuh juga bisa memberi manfaat untuk warga sekitar. Karena warga sekitar juga dapat berjualan, menghasilkan pendapatan, dan juga budaya lokal di sini juga tetap hidup loh. Oh iya, dan yang menarik semuanya terasa alami, nggak dibuat-buat. Tapi justru itu yang bikin nyaman. Keren banget, Gentala Arasi ini bisa dibilang wajah baru dari kota Jambi, tapi tetap menjaga akar sejarah dan budayanya. Nah, masyarakat kota Jambi ini datang untuk berfoto dan ngerasain atmosfernya. Dan yang bikin keren, jembatan ini juga dibangun karena menghormati Sungai Batanghari kan? Iya, jadi waktu pembangunan dulu, masyarakat sekitar masih mempercayai bahwa di sungai ini ada penunggu. Jadi mereka melakukan selamatan agar prosesnya berjalan dengan lancar. Wah, jadi jembatan ini bukan hanya jembatan modern ya, tapi juga ada cerita sejarah di baliknya.
Dulu, waktu jembatan ini diresmikan, orang-orang langsung percaya bahwa jembatan Gentala Arasi ini bukan cuma bangunan biasa, tapi simbol harapan. Harapan ya. Begitu juga kali, kayak penghubung antara masa depan sama tugas sekolah nggak kelar-kelar. Tapi benar juga sih. Tahu nggak sih? Aku pernah baca, katanya jembatan ini panjangnya 503 meter dan lebarnya 4,5 meter. Dibangun dari tahun 2012 dan diresmikan tahun 2015. Wah, nggak nyangka ya, baru tahu aku sepanjang itu. Pantesan ya, jalan dari ujung ke ujung kerasa banget kos-kosannya. Kayak hubungan ya, capek di awal, nangis di akhir, kagak putus. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah, dari Tanjung Jabo hingga Kari. Aku pikir, kalau jembatannya bentuk S. Maaf ya, aku telat. Tiga. Kayak ayam sih. Lah iya, aku ingat dulu aku waktu itu. Ulang ya, belum. Menjadi tempat azan dikumandangkan. Jadi pas azan dikumandangkan, Tapi aku sekolah. Kamu tiba-tiba jadi orang ini sih. Tapi aku suka loh tempat yang kayak gini. Adem aja gitu nengoknya. Nengok. Tapi juga melakukan selamatan supaya berproses dengan lancar. Oke bang, kameramen. Terus kan. oh jangan, kau di belakang lah. Wah, nengok kalau. Oh berarti sih, memang bisa dia tiba-tiba ke sini. Baru dari pengertian ini tak ada akar sejarah budidaya. Tak orang sini banyak datang. Wah, Itu juga sumpah. darah bawah. Sorry. Bisa agak ke tengah. Ya mundur lagi. Kau panjang nggak? Yang, kau panjang nggak? Berarti maju pelan-pelan. Dan